Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di siang hari ini kita dipertemukan dalam satu majelis yang amat dicintai oleh Allah. Satu majelis di mana saat ini para malaikat tengah mendoakan kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan doanya para malaikat. Amin. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah. Amin. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema acara hari ini dalam acara pengembangan wawasan keagamaan Islam adalah amal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal terbaik ini sesuatu yang menjadi hajat kita, bahkan menjadi keinginan dan cita-cita kita, di mana setiap amal yang kita kerjakan menjadi amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan amal yang terbaik? Amal yang terbaik itu adalah amal yang dipersembahkan seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya hanya untuk Allah, caranya menurut aturan yang ditetapkan Allah. Intinya amal tersebut adalah amal yang ikhlas. Inilah amal yang terbaik di sisi Allah. Apapun yang kita kerjakan, baik dalam urusan ibadah, muamalah, pekerjaan, haruslah menjadi amal yang terbaik. Salatnya karena Allah, baca Qur'annya karena Allah, cari kerja ke kantor, cari nafkah, menjadi ASN, menjadi pegawai perusahaan, semuanya harus menjadi amal yang terbaik. Jangan berharap cuma gaji akhir bulan, tetapi tidak menjadi ibadah di sisi Allah. Maka jadikan amal tersebut amal yang terbaik dengan menjaga keikhlasan ketika kita mengerjakan amal itu. Bukan cuma ketika urusan ibadah ya. Ya kalau sholat ikhlas, harus sholat yang ikhlas. Baca Quran yang ikhlas. Berangkat kerja, itu juga ibadah. Maka jadikan dia amal terbaik di sisi Allah. Dari mulai kita keluar rumah, Bapak Ibu semua, berangkat ke kantor kecamatan, apa ini? Mampak, perapatan, kan mulai baca doa ya. Baca doa keluar rumah bagaimana bunyinya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Jadi diawali dengan doa. Masuk ke kantor baca bismillah, input data ucapkan bismillah, ketemu Pak Camat assalamualaikum, begitu ya. Ketemu karyawan yang lain juga sama. Subhanallah. Ini jadi nilai ibadah. Ini amal terbaik. Rasa-rasanya sayang ya, cuma buang-buang waktu di usia kita cari nafkah tiap hari, tapi tidak bernilai ibadah. Kalau cuma gaji mah itu mau urusan Allah sebenarnya. Tapi bagaimana mengkonversi, mengubah pekerjaan sehari-hari menjadi ibadah? Itulah amalan terbaik. Amalan yang ikhlas ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya tidak terlalu lama, saya langsung masuk pada intinya. Bagaimana jenjang agar kita bisa mencapai amal kita sebagai amal yang terbaik, amal yang penuh dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya begini. Saya akan kutipkan perkataan yang indah dari seorang imam madhab, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kita biasa mengenal dengan sebutan Imam Syafi'i. Beliau suatu hari pernah berkata begini terkait untuk mendapatkan amal terbaik. An-nas kulluhum mauta illa al-'alimun wal 'alimuna niyamun illa al-'amilun wal 'amiluna mu'tarruna illa al-mukhlisun. Kata beliau rahimahullah,
semua manusia dalam keadaan mati kecuali orang-orang yang berilmu. Semua orang-orang berilmu dalam keadaan tertidur kecuali yang mengamalkan ilmunya, dan semua yang mengamalkan ilmunya dalam keadaan tertipu kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Jadi kita jabarkan perkataan yang indah ya. Semua manusia, kata beliau yang pertama, dalam keadaan mati kecuali orang-orang yang berilmu. Jadi kata beliau, semua manusia, yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, yang jauh, yang dekat, yang sehat, yang sakit, dianggap mati kecuali mereka orang-orang yang berilmu. Jadi step pertama untuk mendapatkan amal terbaik di sisi Allah, jadikan diri kita orang yang berilmu. Sebab tidak ada satu bidang kehidupan pun kecuali dasarnya ilmu. Mau ibadah sholat pakai ilmu nggak? Harus pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, ibadahnya asal-asalan. Baca Quran pakai ilmu nggak? Pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, baca Qurannya salah. Tadi kali kita sudah menunjukkan bacaan yang indah. Ada orang baca Quran begini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagus. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tapi nggak pakai ilmu. Dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya ganti ainnya dengan hamzah. Artinya berapa tuh? Segala puji bagi Allah, rajanya segala penyakit. Berubah maknanya. Kenapa? Nggak pakai ilmu. Betapa penting buat kita sampai ibadah pun harus pakai ilmu.